menyaksikan video kita. Kita dari kelompok 3 mata kuliah SPPAL dari ITS Surabaya. Jadi untuk pengenalan terlebih dahulu dari kelompok kita itu ada siapa saja sih? Ya, yang pertama perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Hidayatto, NRP 081. Lalu saya Arya Darmana Fabian dengan NRP 084. Dan saya sendiri dengan nama Axel Abiduna, NRP 099. Lalu kita akan menjelaskan apa aja sih. Jadi kita akan memisahkan 3 bab. Yang pertama ada bab pertama dengan pengenalan unit. Pengenalan unitnya ada apa aja, seperti fungsi dan cara kerja. Lalu ada penjelasan proses biologi, ada kelebihan dan kekurangan, serta pengaplikasian. Lalu ada foto-foto serta video untuk menambah pengetahuan kita. Lalu ada kriteria desain serta contoh desainnya dari AR teknologi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan unit. Di kesempatan kali ini kita akan mengenalkan salah satu unit pengelolaan air limbah secara biologis, yaitu kolam aerasi atau air teknologi. Nah, apa sih kolam aerasi? Menurut Metcalf dan Eddy, kolam aerasi merupakan suatu unit proses pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme tersuspensi tanpa menggunakan resirkulasi lumpur. Penambahan udara yang terjadi pada kolam oksidasi ini dilakukan dengan menggunakan aerator. Kolam aerasi dikembangkan dari kolam oksida fakultatif yang ditambahkan aerator untuk mencegah bau yang timbul. Nah, buat aerator ini juga perlu digarisbawahi dan perlu kita sampaikan bahwasanya berbeda dengan stabilization pond, dimana kalau kita ketahui sendiri buat kolam stabilisasi itu lebih melekat dengan aerobic pond. Nah, untuk di kolam aerasi, proses aerasinya itu dilakukan secara artifisial. Maksudnya gimana? Disuplai, jadi oksigen atau udara tadi disuplai dengan menggunakan mechanical aerator sebagai tambahan. Nah, sedangkan pada aerobic pond itu kan terjadi lebih kepada secara alamiah dengan proses difusi oksigen dari udara masuk ke dalam air secara alamiah. Nah, oke, kita langsung next slide ke bagian selanjutnya. Fungsi dan cara kerja. Apa sih fungsi kolam aerasi? Ini ada beberapa poin fungsi dari aerasi. Kita sampaikan 4 fungsi. Yang pertama apa? Menurunkan kadar karbon dioksida yang terkandung dalam air limbah. Yang kedua, menambah jumlah oksigen agar proses oksidasi dan penguraian bakteri lebih maksimal. Seperti yang kita tadi bahwa di sini terjadi proses aerasi, penambahan oksigen ke dalam air. Yang ketiga, menghilangkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi bau dan rasa pada air seperti metana, hidrogen sulfida atau senyawa lain yang bersifat volatil atau menguap di air. Dan yang poin keempat, untuk membuang H2S guna mengurangi bau serta mereduksi Fe. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi kolam aerasi ini merupakan proses aerasi yang dilakukan secara mekanik dalam sebuah kolam. Kolam aerasi ini merupakan modifikasi dari ASP atau activated sludge process atau proses lumpur aktif, di mana kalau kita berpatokan pada ASP sendiri itu kan terdiri dari dua bagian atau 2 unit ya, atau tangki aerasi sama juga bak pengendap. Nah, sama halnya dengan kolam aerasi ini juga terdiri dari 2 unit. Yang pertama adalah kolam yang memang digunakan buat aerasinya tadi. Yang kedua adalah kolam pengendapannya. Nah, kalau terkait aerasi sama ASP tadi, bedanya yang esensial atau kelihatan banget yaitu ketika dibandingkan sama ASP secara konvensional adalah kalau di ASP konvensional kan terjadi resirkulasi lumpur, di mana dari clarifier ke tangki aerasi. Sedangkan pada kolam aerasi ini tidak terjadi. Jadi air limbah tadi masuk ke dalam kolam aerasi, kemudian keluar dari bak pengendap dan terjadi proses pemisahan. Tidak adanya proses resirkulasi ataupun daur ulang. Jadi secara secara makna kinematika pada desain, kalau tidak ada resirkulasi lumpur maka waktu detensinya pun juga sama dengan umur lumpurnya. Nah, jadi kalau dibuatkan poin cara kerjanya itu kurang lebih seperti ini. Air limbah diolah dengan aliran kontinu, kemudian pengolahan lumpur dioperasikan tanpa resirkulasi, terjadi turbulensi yang diciptakan dalam proses aerasi digunakan untuk menjaga suspensi pertumbuhan mikroorganisme dalam labu. Kemudian untuk pengendapan akhir digunakan tangki pengendapan atau kolam stabilisasi fakultatif.
Nah, berhubungan juga dengan pemisahan lumpur, ini terdapat waktu detensi harus cukup agar efisiensi rainfall SS terpenuhi. Kemudian volume harus cukup untuk ruang pengendapan lumpur. Pertumbuhan alga harus diminimisasi. Perlu pengendalian bau akibat dekomposisi anaerobik dan akumulasi lumpur yang mungkin timbul. Dan yang terakhir perlu diperhatikan kebutuhan pelapis dasar kolam. Oke, kita lanjut. Ya, jadi dari penjelasan tadi sebenarnya itu aerated lagoon atau kolam aerasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada aerobic system, lalu ada fakultatif system. Nah, pembedanya ini itu digunakan pada pengaplikasian yang berbeda. Jadi aerobic system itu menggunakan peralatan aerator mekanik berupa surface aerator. Dari namanya sendiri saja, itu seharusnya dipakai di permukaan air, bukan di bawah. Lalu untuk fakultatif system itu memerlukan aerator untuk proses mengadukan juga. Jadi aeratornya itu berada di bawah kolam. Lalu pertumbuhan bakterinya sama, berupa suspended growth system. Dan FM rasionya itu berbeda. Dari aerobic system itu lebih tinggi daripada fakultatif system. Lalu aerobic system itu menggunakan dekomposisi aerobik, sedangkan fakultatif itu menggunakan dua. Jadi pada lapisan atas itu menggunakan dekomposisi aerobik, sedangkan yang bawah itu menggunakan dekomposisi anaerobik. Oke, bisa dilanjut. Nah, lalu untuk kolam aerasi ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, untuk kelebihannya tidak perlu lahan besar, lalu konstruksi sederhana, biaya operasi pada rentang medium antara activated selaras konvensional dan kolam stabilisasi. Lalu biaya pemeliharaan rendah, effluent yang dihasilkan baik karena daya larut oksigen dalam air, limbah lebih besar sehingga mengoptimalkan kinerja mikroorganisme. Lalu dapat menampung air limbah dengan kuantitas volume yang sangat besar. Kolam aerasi sering digunakan untuk pengolahan limbah industri. Lalu untuk kekurangannya, distribusi oksigen tidak merata. Bagian atas kaya oksigen, sedangkan bagian dasar hampir tanpa oksigen, sehingga padatan terdekomposisi secara anaerobik serta harus dikeluarkan secara periodik. Lalu tanpa adanya pengendapan air, sehingga kandungan padatan pada effluent dapat menghambat fungsi lagoon itu sendiri. Lalu membutuhkan air luas, membutuhkan energi yang besar, karena di samping untuk suplai oksigen juga untuk mengadukan secara sempurna. Lalu tidak efektif untuk menghilangkan logam berat. Lalu kalau tidak di-maintain, kolam bisa jadi tempat berkembang biakan nyamuk dan serangga-serangga yang lain. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pengaplikasian dari aerated lagoon itu bisa dibagi menjadi dua. Untuk aerobic lagoon itu untuk yang skala kecil. Jadi di situ dijelaskan air limbah kota dan industri dengan kekuatan rendah yang sedang. Penggunaannya jadi untuk skala yang kecil. Lalu untuk fakultatif sistem yang seperti di sini itu untuk pengolahan dasar. Lalu kedua untuk air limbah utama perkotaan, jadi skalanya yang lebih besar. Dan air limbah industri yang dapat terurai secara biologis, itu sudah pasti. Oke, bisa lanjut. Dan ini untuk foto-fotonya. Nah, di sini adalah foto kolam aerasi yang berbentuk persegi dan di sini terdapat mechanical aerator. Oke, kita akan menjelaskan dari video yang akan ditampilkan. Jadi ini adalah proses pembangunan dari aerated lagoon. Ini adalah pipa distribusinya dan ini adalah mechanical aeratornya. Jadi cara kerjanya mechanical aerator ini mendistribusikan udara atau oksigen ke dalam pipa distribusi tersebut. Nah, bisa dilihat ya, ini didistribusi dan ini adalah udara yang masuk melalui pipa-pipa itu. Lalu di bawah udara ini akan tersalurkan dan akan tercampur ke air. Lalu dan tercampur merata karena ini ada proses pengadukan juga. Jadi dari mechanical aeratornya ini terjadi proses pengadukan karena semburan dari udaranya tersebut. Oke, bisa di next. Seperti dijelaskan tadi ya. Jadi turbulensi yang diciptakan dalam proses aerasi ini juga digunakan untuk menjaga suspensi pertumbuhan organisme dalam kolam aerasi. Next. Nah, selanjutnya adalah kriteria desain. Pasti dalam pembangunan unit pengolahan itu perlu kita rencanakan dengan baik.
patokan kita dalam merencanakan atau memahami yaitu kriteria desainnya. Nah, seperti yang kita jelaskan bahwa tadi ada dua tipikal dari kolaborasi, yaitu fakultatif dan juga aerobik. Namun di sini sebagai tambahan ada juga tipe extend aeration. Jadi ini buat kriteria desainnya, di antaranya ada konsentrasi solidnya, yaitu untuk fakultatif yaitu 30 sampai 150 mg per liter, untuk aerobik 30 sampai 300 mg per liter. Kemudian untuk waktu deteksinya, kalau fakultatif 3 sampai 6 hari, aerobik 2 sampai 5 hari. Terus kedalaman kolamnya untuk fakultatif sekitar 3 sampai 5 meter, begitu pula dengan yang aerobik. Ada juga efisiensi penyisian BOD-nya. Kalau di kolam air fakultatif itu sekitar 5 sampai 90%, sedangkan di aerobik itu 70 sampai 85%. Selebihnya dapat dilihat dan juga dipantau dari kriteria desainnya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya tentang contoh desainnya. Jadi ini untuk tampak atasnya dan ini untuk tampak melintang. Nah, dari tampak atasnya sendiri bisa kita lihat mechanical aeratornya itu ada di sini. Nah, di sekitaran sini. Ini untuk pipa utamanya. Ini pipa utama dan ini pipa distribusi. Sedangkan yang lingkaran ini itu adalah untuk menyemburkan udara ke air. Jadi ini mechanical aerator, ini pipa utama, ini pipa distribusi, dan ini untuk menyemburkan airnya ke menyemburkan udara ke air. Lanjut. Nah, ini untuk tampak melintangnya. Jadi ini inletnya, lalu di sini nanti ada outletnya. Terus ini itu batas airnya, sedangkan yang ini, nah inilah untuk menyemburkan udara ke dalam air. Kegunaannya dari kolam aerator ini seperti ini. Jadi untuk contoh desainnya itu seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari contoh desainnya. Baik, sekian dari apa yang dapat kami sampaikan untuk penjelasan mengenai kolam aerasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan kami juga sangat membuka wadah diskusi ataupun pertanyaan. Jadi silakan dapat disampaikan kepada kolom komentar di bawah video ini. Jadi itu dari kami, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.